Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi terbaru. Hal ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, di mana ada satu kabar gembira dari pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai anggaran pada tahun 2026. Informasinya yaitu efisiensi anggaran dipastikan lanjut tahun 2026 dan ada poin penting Bapak Ibu yang perlu kita ketahui demi kesejahteraan rakyat di tahun depan. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira patokan hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang telah disahkan pada tahun 2025 ini demi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk tahun 2026. Oleh karena hal ini sangat penting, maka silahkan ikuti Bapak Ibu informasi ini sampai selesai. Saya meminta kepada Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menerima informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Jakarta, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada tahun 2026. Dalam penyusunannya dipastikan akan melihat berdasarkan evaluasi tahun ini. Demikian kata Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, usai menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2026 di rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan ketiga. Dokumen itu akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan APBN tahun 2026. Dengan demikian Bapak Ibu, ini adalah satu informasi terbaru yang lebih baik untuk kesejahteraan pada tahun 2026 sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat rapat paripurna ke-18 persidangan ketiga. Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi ya. Jadi kinerja dari kementerian atau lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN, kata Sri Mulyani kepada wartawan di gedung DPR RI pada Selasa 20 Mei 2025. Jadi jelas ini Bapak Ibu, baru 2 hari telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dalam hal kesejahteraan pada tahun 2026 yang ada pengaruhnya pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasti dilakukan itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas ya dilakukan atau efisiensi tambahnya. Ibu Sri Mulyani menyebut efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara akan dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB di tahun 2026. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Belanja negara akan dialokasikan di kisaran 14,19 sampai 14,75% PDB tahun depan. Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19 hingga 14,75 PDB. Ini yang telah dibeberkan dan disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia.
dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Strategi jangka menengah difokuskan pada 8 strategi yang mendukung agenda pembangunan, yakni pertama, ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, yang ketiga, makan bergizi gratis atau MBG, keempat, program pendidikan, yang kelima, program kesehatan, yang keenam, pembangunan desa, yang pembangunan desa, koperasi dan UMKM, yang ketujuh, pertahanan semesta, serta kedelapan, akselerasi investasi dan perdagangan global. Strategi mengacu pada Astacita 8, prioritasnya Bapak Presiden baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang develop oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, tentu ini merupakan benar-benar program pemerintah untuk kesejahteraan pada tahun depan, yaitu tahun 2026. Dan hal ini bukan hal lama Bapak Ibu, tetapi ini adalah satu program pemerintah yang disusun pada tahun 2025. Itulah yang disampaikan secara resmi oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tahap ke-18 Bapak Ibu ya. Jadi hal ini nantinya tentunya demi kesejahteraan seluruh rakyat Republik Indonesia, termasuk para pegawai negeri sipil, para P3K, TNI Polri juga, dengan 8 program ini nantinya untuk kemajuan ekonomi. Jadi itulah yang kita syukuri, oleh karena hal ini sudah dimuat oleh pemerintah di tahun 2025 tahun ini dalam hal menerapkan kesejahteraan pada tahun 2026. Dan ini jadinya telah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa strateginya mengacu pada Astacita 8, prioritasnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, apa saja poin tersebut Bapak Ibu? Tadi telah disampaikan ketahanan pangan, kesehatan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat sampai seterusnya, sehingga pada tahun 2026 nantinya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.